Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat model ini ada yang bilang chairhead, ada yang bilang buzzcut. Mana yang betul? Sambil jalan, ayolah kita proses saja. Cutcom nomor 2 saya pakai untuk mengawali membuat baseline sesuai dengan permintaan tentunya ya. Kita buat keliling, kemudian nanti bagian bawah kita gradasi dan bagian atas juga kita gradasi sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan model yang kita akan bentuk. Kembali ke masalah nama model rambut ini yang tadi disebut sebagai jarhead atau buzzcut. Kalau ditulis kurang lebihnya itu jarhead itu Jarhead, jarhead. Bahasa mbuh ngerti. Oke, lanjut sambil motong. Di bagian ini biasanya saya pakai guideline, pakai nomor 1 ya. Tapi di sini saya langsung ya, tidak pakai guideline, langsung saya tipiskan pakai nomor 1 guidecomnya. Dan nomor 1 ini menjadi baseline yang kedua yang lebih tipis, dan nanti baru bentuk garis di antara nomor 1 dan nomor 2 itu kita gradasi pakai 1,5 dan permainan open dan close di tuas clippernya. Nama buzzcut itu kalau ditulis Buzzcut, buzzcut. Itu juga bahasa asing. Kira-kira ya kalau saya cuma ikut-ikutan aja lah gitu. Aslinya nggak ngerti aku itu. Terus kenapa kok ada dua nama di dalam satu model ini? Ada jarhead, ada buzzcut. Nah, itu ternyata kalau sejauh yang saya tahu itu ya sama aja. Jarhead sama buzzcut itu sama karena berasal dua kata itu dari moyang yang sama. Bukan dari tata bahasanya, bukan, tapi itu berasal dari sebuah film. Lanjut motongnya ya. Baseline sudah jadi. Di garis ini kita akan gradasi dengan nomor 1,5 seperti yang saya katakan tadi ya. Nah, ini untuk memperhalus ataupun menghilangkan garis batas antara baseline nomor 2 dengan baseline nomor 1 di bawahnya. Nah, sehingga tercapai gradasi yang halus. Dan di sini kalau masih terdapat garis, kita gunakan nomor 1 dengan open ya. Tuasnya dimainkan. Jadi setelah guidecom nomor 1,5 kita pakai gradasi dan ternyata masih terdapat garis. Nah, itu kita mainkan tuas pada clipper. Jadi ini yang untuk bagian bawah di antara 1,5 dengan 1 kita pakai guidecom nomor 1 dengan posisi open. Ya, di belakang, di samping sama prosesnya. Adapun guidecom 1,5 dengan posisi tuas di open kita gunakan untuk menggradasi lagi, memperhalus gradasi untuk posisi di atas 1,5, di atas guidecom 1,5. Dan untuk garis di bawahnya 1,5 kita gunakan 1 dengan posisi open ya, posisi open seperti samping tadi. Jadi perbedaannya kalau di atas 1,5 menjadi 1,5 open, kalau di bawah menjadi 1 open, begitu seterusnya. Tapi ada kalanya kita dihadapkan dengan kontur kepala yang menjadi dilema. Mau ditipiskan sesuai bentuk kepala jadi tidak proporsional, tidak diikuti jadi belang. Lanjut di sini kita akan bikin mal untuk kerikan. Saya gunakan trimmer ya, kita hidupkan. Trimmer ini lebih rapi dan lebih halus kalau kita gunakan untuk membuat garis-garis, membuat hair tattoo, dan juga untuk fade bagian bawah yang dia ketipisannya lebih tipis daripada 0 untuk clipper. Jadi lebih tipis dari 0-nya clipper begitu. Untuk membuat mal di belakang kepala, kita gunakan telinga sebagai panduan agar simetris antara kanan dan kiri. Kalau tanpa panduan itu biasanya itu miring dan itu ketahuan setelah jadi kan, jadi fatal itu. Nah, adapun di sini nih kan dilihat ada kontur kepala yang tidak bisa digradasi ya kan, tidak bisa halus. Nah, karena memang ada lubang di situ, ada cekungan. Nah, kemudian lanjut saya gunakan untuk bagian atas ini pakai guidecom nomor 4 ya kan, pakai guidecom nomor 4. Untuk atas belakang masih sama dengan tentara lain. Untuk depannya mengikuti kepala, tidak lurus membentuk jambul di depan, tidak ya. Jadi itu yang menjadi ciri khas sehingga disebut model buzzcut.
Karena Buzzcut itu sebenarnya tentara juga, adalah tentara yang berada atau sedang main di film Jarhead, sehingga Jarhead dan Buzzcut itu menjadi sama karena Buzzcut adalah model yang dipakai oleh tentara di film Jarhead. Begitu kira-kira. Kalau ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Nah, jadi itu sebagai dukungan supaya nanti saya bisa lebih semangat untuk bikin video-video berikutnya. Oke, lanjut kita buat kerikan ya. Dan ini tentunya mengikuti panduan mal yang sudah kita buat dengan trimmer tadi ya. Dan kemarin ada yang penasaran dengan keunikan dari razor yang saya gunakan ini, ya kan? Ini hasil modifikasi. Ya, jadi videonya sudah ada di channel Puja Pangkas ini. Jadi silahkan dicari aja, ada di sana. Tutorial cara pembuatan razor modifikasi ini dari pisau ganda menjadi pisau yang bisa diganti ulang dengan silet biasa. Untuk kerik bagian samping maupun belakang, saya merasa nyaman, aman, dan leluasa menggunakan razor ini, sehingga saya merasa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Mantap, sip pokoknya. Sebagai bagian dari finishing, bagian bawah ini kita gradasi sekali lagi dengan cutcomb nomor setengah ya, kita pakai nomor setengah untuk finishing sehingga tercapai gradasi yang sangat halus di area kerikan ya. Karena biasanya kalau tidak di finishing ini di sepanjang garis kerikan dari samping kiri ke belakang dan ke samping kanan, nah itu biasanya ada aja bagian yang tebal dan bagian yang tipis. Itu kalau tidak di finishing, coba perhatikan, terutama bagian belakang telinga itu kelihatan betul. Nah, dengan proses finishing ini kita akan bisa mengoreksi bagian-bagian itu. Nah, di bagian cekungan belakang ini, nah kita lihat semakin halus dengan proses finishing ini. Maka kalau tidak di finishing ya seperti apa adanya, nggak bisa rapi. Dan inilah hasilnya. Bisa dinilai, mau dibully juga nggak apa-apa. Tapi saya tahu, saya paham teman-teman sekalian adalah orang-orang yang pandai menghargai hasil karya orang lain. Adapun di sini karena terbiasa ke samping cara nyisirnya, nah, sehingga terjadi belah seperti ini, seperti garis ya, di uyak aduh, di seperti ini adanya. Nah, tapi nanti mungkin berjalan waktu akan rata kembali. Bagaimana Mas? Ya hasilnya? Nah, kalau mantap silahkan like. Mantap.